Pada hari Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta timnya di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas dugaan tindak pidana korupsi atau fraud yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jaksa Agung mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tahap pemberian kredit, dengan batch 1 yang melibatkan 4 perusahaan yang terindikasi melakukan fraud dengan total mencapai Rp2,504 triliun. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT RII sebesar Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar, PT SPV sebesar Rp144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Jaksa Agung menegaskan bahwa kasus-kasus ini akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa akan ada batch 2 yang melibatkan 6 perusahaan dengan nilai fraud sekitar Rp3 triliun dan Rp85 miliar, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Kasus-kasus ini akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk melakukan pemulihan aset. Jaksa Agung juga mengingatkan perusahaan-perusahaan debitur batch 2 untuk segera menindaklanjuti kesepakatan dengan Jamdatun, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, guna menghindari proses hukum lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa laporan mengenai kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan hingga saat ini, status debitur perusahaan tersebut masih belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur ini bergerak di sektor kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel. Menteri Keuangan menyatakan bahwa kunjungan ini mencerminkan sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait keuangan negara, mirip dengan penanganan kasus dalam Satgas BLBI. Selain itu, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah, serta berkomitmen untuk bekerja sama dengan Jamdatun, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu tim terpadu. Menteri Keuangan menambahkan, negara tetap mendukung LPEI dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik dan zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, makanya disebutnya sui generis. Dan LPEI memiliki tanggung jawab misi yang sangat penting, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor. Ekspor adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting, baik di dalam meningkatkan daya kompetisi perekonomian Indonesia di pasar global, maupun dan utamanya untuk memberdayakan UMKM kita di dalam kegiatan untuk bisa menembus pasar ekspor dunia. Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai bendahara negara mendukung LPEI agar mampu menjalankan misinya untuk tadi mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan daya kompetisi dari para eksportir Indonesia. Untuk bisa menerapkan misi tersebut, LPEI harus terus membangun kompetensi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus meminta jajaran direksi, ini terutama direksi yang sekarang yang baru, dengan seluruh manajemennya, untuk terus mampu melaksanakan misi mendorong ekspor ini, dan sekaligus membangun tata kelola korporasi yang baik. Ini agar mandat LPEI untuk menyalurkan pembiayaan di bidang ekspor dan juga bahkan melakukan asuransi dan penjaminan bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik, profesional, dan dengan integritas. Pada saat ini LPEI telah
dan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. LPI telah dan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan